warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 ingin mempresentasikan diagram pecah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Vika Wahyu Aida, absen 12. Saya Jason Kurniawati, absen 9. Saya Tias Yulianti, absen 35. Saya berpresentasi absen 16. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian diagram pecah. Akan dijelaskan oleh Gregorius. Diagram pecah adalah diagram yang berupa persebaran titik dalam bidang kartesius yang menunjukkan pola hubungan antara dua data atau variabel antara data X dan data Y. Diagram pecah digunakan untuk menunjukkan atau ada tidaknya hubungan atau korelasi antara dua variabel kuantitatif pada data bervarian. Dua data tersebut dinamakan variabel bebas yang disebutkan dengan X dan variabel terikat disebutkan dengan variabel Y. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menyusun diagram pecah, yaitu step 1, tentukan variabel X dan variabel Y. Variabel X adalah variabel yang diduga memberikan pengaruh terhadap variabel yang lain. Step kedua, tentukan nilai tertinggi dan terendah untuk setiap variabel. Step ketiga, buat diagram kartesius dengan skala yang sesuai. Step 4, sebarkan titik-titik pada diagram sesuai dengan peranan nilainya. Tren data korelasi data bervarian. Yang pada gambar pertama, korelasi penyebaran datanya itu tidak berpola karena titik-titiknya tidak beraturan. Lalu korelasi datanya tidak berkorelasi, interpretasi data bervariannya, nilai variabel tidak mempengaruhi nilai variabel Y. Pada gambar kedua, pola persebaran datanya mendekati garis lurus. Tren datanya linear. Arah garisnya dari garis kiri naik ke garis ke kanan. Korelasi data bervariannya positif ke atas. Bentuknya dari bawah ke atas. Interpretasi korelasi data bervariannya semakin meningkat nilai X, semakin meningkat nilai variabel Y-nya. Semakin meningkat variabel X, semakin meningkat variabel Y-nya. Pola persebaran data nomor 3. Waktu istirahat telah berakhir. Kepada seluruh siswa, silakan untuk memasuki kelas masing-masing. Pola persebaran data nomor 3 mendekati garis tidak lurus. Tren datanya non-linear. Mengapa non-linear? Karena gambar garisnya tidak lurus. Arah garisnya dari kiri naik ke kanan. Korelasi data bervariannya positif. Interpretasi korelasi data bervariannya semakin nilai variabel Saat memasuki jam variabel. Pola persebaran data gambar nomor 4 mendekati garis lurus. Tren datanya linear, arah garisnya dari kiri ke kanan. Korelasi data bervariannya negatif karena arah garisnya dari ujung kiri atas ke kanan bawah. Interpretasi korelasi data bervariannya makin meningkat nilai variabel X, makin menurun variabel Y. X-nya meningkat, Y-nya pada gambar nomor 5 belum mendekati garis tidak lurus. Tren datanya non-linear karena gambar garisnya tidak lurus, arah garis lurus dari kiri ke kanan. Para data bervariannya negatif. Interpretasi korelasi data bervariannya sama seperti gambar nomor 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya memberikan titik-titik.
Kita lihat dulu tabel X dan Y-nya. Kita tentukan nilai angka X dan Y-nya dulu. Di situ ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Y-nya ada angka 2, 3, 4, dan 5, 6. Kemudian kita menggambar garis matriks dan kita lihat angka X dan Y yang pertama ada angka 1 dan 2. Kita lihat di X-nya angka satunya di sini, di 2-nya di sini, jadi kita ambil yang kedua ada angka 2 dan 3. X-nya ada angka 2, Y-nya ada angka 3. Kita kasih titiknya di tengah-tengah juga. Yang selanjutnya ada angka 3 dan 4 sama, dan 4, 5 dan 6. Berikut adalah contoh soal. Yang pertama, A. Bagaimana tren data pada diagram? B. Bagaimana korelasi antara luas tanah dengan harga tanah? C. Jelaskan pengaruh luas tanah terhadap harga tanah. Tren data pada diagram adalah linear. Mengapa linear? Karena gambarnya garisnya lurus. Yang B, korelasi antara luas tanah dan harga tanah adalah positif karena arah garisnya ke atas. C, pengaruh luas tanah terhadap harga adalah semakin bertambah luas tanah maka harga tanah semakin tambah luas tanah semakin tinggi harga tanah. Selanjutnya, bagaimana tren data pada diagram? A. Tren data pada diagram adalah linear. Terus B. Bagaimana korelasi antara skor kedisiplinan siswa dengan persentase absen siswa? Korelasi antara skor kedisiplinan siswa dan persentase absen siswa adalah negatif. Mengapa negatif? Karena arah garisnya dari kiri ke kanan bawah. C. Jelaskan pengaruh persentase absen siswa terhadap skor kedisiplinan siswa. Pengaruh persentase absen siswa terhadap skor kedisiplinan siswa adalah peningkatan absen siswa menurunkan skor kedisiplinan. Kalau yang dihabiskan oleh 10 orang dalam sehari untuk menggunakan media sosial dan membaca buku diberikan keterangan dari berikut. Gambar data tersebut. Gambarnya B. Bagaimana tren data pada diagram? Linear. C. Bagaimana korelasi antara waktu untuk menggunakan media sosial dan membaca buku? Negatif, karena dari kiri ke kanan bawah. D. Bagaimana pengaruh waktu menggunakan media sosial terhadap waktu membaca buku? Lamanya waktu menggunakan sosial media dapat mengurangi waktu membaca buku. Menggunakan media sosial dan Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan membuat soal. Nanti yang bisa silakan maju.
Jika ada yang ingin mencoba, silakan masuk. Di sini sudah ada tabelnya, tinggal menggambar kerjakan Resius. Silakan. Silakan maju. Ini gambarnya sudah benar teman-teman. Jadi tahap pertama kita menentukan X dan Y-nya, kemudian kita menggambar diagram Cartesius, lalu kita memasukkan titik-titiknya pada diagram Cartesius. Ini kan data pada diagram tersebut adalah linear, lurus. Kemudian korelasi datanya positif karena dari kiri kanan, arahnya ke atas. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi